Langit Jakarta mendung pagi itu, namun suasana di Rumah Sakit Sentosa tetap ramai. Di lantai 4, seorang dokter muda tampak berjalan cepat melewati lorong. Rambutnya disanggul rapi, jas putih terpasang sempurna, dan wajahnya memancarkan ketegasan serta kelembutan sekaligus. Dr. Aurel Ramadhani, 29 tahun. Dikenal sebagai salah satu dokter paling berbakat dan berdedikasi tinggi di rumah sakit tersebut. Pasien-pasien menyukainya, kolega menghormatinya, dan atasan mempercayainya. Pagi, Dr. Aurel. Sapa seorang perawat muda. Pagi, Sinta. Jadwal hari ini padat ya? Jawab Aurel sembari tersenyum ramah. Hari itu ia dijadwalkan menangani 3 operasi ringan dan 1 pemeriksaan pasien VIP. Semua berjalan seperti biasa, namun jauh di dalam hatinya, Aurel sedang memikirkan sesuatu yang mengusik perasaannya akhir-akhir ini. Suaminya, Rafael. Adegan di rumah. Malam sebelumnya, Aurel pulang terlambat. Rafael seperti biasa menyambutnya dengan masakan hangat dan senyum yang menenangkan. Tapi Aurel memperhatikan sesuatu. Rafael terlalu tenang, terlalu sempurna. Sayang, kamu nggak cerita kerjaan kamu hari ini kayak gimana? Ujar Aurel sambil duduk di meja makan. Rafael tertawa kecil. Nggak ada yang spesial, cuma rapat dan ngurus logistik perusahaan. Kamu sendiri gimana? Aurel tersenyum, tapi hatinya bertanya-tanya. Kenapa Rafael selalu menghindari detail? Bahkan tidak pernah menunjukkan identitas tempat kerjanya. Sudah 3 tahun mereka menikah. Aurel mengenal Rafael sebagai pria baik, penyayang, dan penuh perhatian. Tapi sejak awal, Rafael tak pernah mau banyak bicara soal masa lalunya. Bahkan keluarga Rafael pun tak pernah Aurel temui. Ia sempat berpikir mungkin Rafael yatim piatu. Namun, tidak ada dokumen resmi atau cerita yang meyakinkan. Kembali ke rumah sakit. Siang itu, Aurel menerima informasi dari kepala rumah sakit bahwa besok ia diminta menangani pasien khusus dari pihak kepolisian. Identitas pasien dirahasiakan. Kamu akan bekerja dengan tim terbatas di ruang isolasi 5B. Ujar Dr. Adnan, Direktur RS. Aurel mengangguk. Ia sudah terbiasa menangani kasus sensitif. Tapi ia tak tahu bahwa pasien yang akan ditanganinya akan membuka pintu ke masa lalu yang selama ini tersembunyi. Penutup episode. Malam itu, sebelum tidur, Rafael mencium kening Aurel. Aku bangga sama kamu, katanya pelan. Aurel membalas dengan senyum, tapi pikirannya jauh melayang. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Rafael? Pagi itu, suasana rumah sakit Sentosa lebih sunyi dari biasanya, khususnya di bagian belakang yang jarang dilewati pengunjung. Sebuah ruang khusus di lantai 5, ruang isolasi 5B, dikunci rapat dan dijaga 2 petugas keamanan berpakaian sipil. Dr. Aurel datang sesuai jadwal. Ia memakai masker dan APD lengkap, ditemani 2 perawat terpilih dan seorang dokter senior yang telah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Pasien ini tidak boleh disebut namanya. Bahkan data rekam medisnya disimpan secara offline. Bisik Dr. Aryo, koleganya yang ditugaskan mendampingi Aurel. Aurel mengangguk, tetap profesional meskipun rasa penasaran mulai mengusik pikirannya. Pertemuan pertama. Ketika memasuki ruangan, Aurel melihat seorang pria berusia sekitar 35-an, dengan luka tembak di bahu kiri dan memar di bagian perut. Wajahnya sebagian tertutup oksigen mask, tapi gurat ketampanannya masih terlihat jelas. Yang membuat Aurel terkejut adalah sorot mata pria itu. Tajam, tenang, tapi penuh luka dan trauma. Siapa dia? Bisik Aurel dalam hati. Namun tak ada informasi yang bisa ia dapatkan. Di papan nama pasien hanya tertulis kode RSP. Saat pemeriksaan berlangsung, pria itu membuka mata perlahan, menatap Aurel dalam-dalam seakan mengenalinya. Lalu, ia berbisik lirih. Aurel? Jantung Aurel nyaris berhenti. Ia menoleh cepat, mencoba memastikan apa ia salah dengar. Tapi pasien itu sudah menutup mata lagi. Kecurigaan mulai tumbuh. Setelah keluar ruangan, Aurel mencoba menenangkan diri. Tapi pertanyaan itu terus berputar di kepalanya.
Bagaimana pria itu bisa tahu namaku? Apalagi suara bisikannya. Walau lemah, mirip dengan suara Rafael. Namun akalnya langsung menolak. Nggak mungkin. Rafael ada di luar kota untuk tugas logistik. Dia kirim foto semalam. Gumamnya sambil membuka ponsel dan melihat pesan dari suaminya. Foto makanan di restoran dengan lokasi berbeda. Tapi Aurel merasa ada yang janggal. Background restoran itu terlalu polos, terlalu umum. Dan pakaian Rafael sama persis seperti foto minggu lalu. Jangan-jangan, pikir Aurel. Namun ia segera mengalihkan pikirannya. Penutup episode. Malam harinya, Aurel duduk termenung di ruang kerjanya. Ia membuka laptop dan mulai mencari di sistem internal rumah sakit. Tapi folder pasien VIP itu terkunci. Aurel menggigit bibirnya. Ia mulai sadar bahwa hari-hari tenangnya akan segera berubah. Dan diam-diam, ia memutuskan satu hal. Besok, ia akan mencari tahu siapa sebenarnya RSP itu. Pagi berikutnya, langit masih kelabu saat Dr. Aurel berjalan menuju ruang isolasi 5B. Tapi kali ini, langkahnya terasa lebih berat. Ada beban yang menggelayuti dadanya. Sejak pasien misterius itu menyebut namanya dengan suara yang begitu familiar. Ia berhenti sejenak di depan pintu. Menarik napas dalam-dalam. Tenang. Kamu profesional. Fokus ke pasien. Gumamnya sambil membuka pintu steril. Di dalam ruangan, pasien itu masih terbaring. Tapi pagi ini, kondisinya tampak lebih baik. Matanya terbuka, menatap lurus ke arah Aurel saat ia masuk. Aurel berusaha tenang. Selamat pagi. Saya Dr. Aurel. Saya akan memeriksa kondisi Anda lagi hari ini. Pasien itu menatapnya. Dan kali ini, bibirnya bergerak pelan. Suaranya lirih, namun jelas. Kamu kelihatan gak berubah, Aurel. Aurel menghentikan langkahnya. Jantungnya berdegup tak karuan. Suara itu terlalu mirip dengan suara yang menemaninya setiap malam selama 3 tahun terakhir. Pencarian diam-diam. Setelah pemeriksaan selesai, Aurel keluar dengan alasan ingin mencetak hasil pemindaian CT pasien. Tapi sebenarnya, ia menuju ruang ITRS. Ia tahu ini bisa membuatnya kena teguran, bahkan pemecatan. Tapi rasa penasarannya sudah berubah menjadi ketakutan. Ia mengetik diam-diam ke sistem internal dengan akses terbatas miliknya. Pasien, RSP, status, data tertutup, akses khusus. Tapi, ada satu catatan medis lama yang lolos penyembunyian. Potongan catatan yang mengejutkan. Nama asli, Reza Saputra Putra. Usia, 35. Pekerjaan terakhir, dokter spesialis bedah saraf. Status, buronan, hilang sejak 5 tahun lalu. Kasus, terlibat dalam kematian pasien VVIP dan penghilangan data medis. Tangan Aurel gemetar. Reza Saputra Putra. Inisialnya, RSP. Aurel tertegun. Ia mengingat jelas. Rafael pernah bilang padanya bahwa ia tak suka dengan nama tengahnya. Makanya, ia tak pernah menyebutnya. Tapi kini, teka-teki itu mulai tersusun. Rafael. Reza Saputra. Astaga. Jangan bilang. Kembali ke rumah. Malamnya, Aurel pulang lebih awal. Tapi kali ini tak ada Rafael. Tak ada makanan hangat. Tak ada pesan. Hanya selembar catatan kecil di meja. Aku keluar kota lagi. Mungkin 2-3 hari. Jaga dirimu. Sayang. R. Aurel menggenggam catatan itu dengan tangan bergetar. Kini, ia tahu suaminya menyembunyikan sesuatu. Dan semakin besar kemungkinan bahwa pria di ruang isolasi 5B itu adalah orang yang sama dengan suami yang setiap malam tidur di sampingnya. Penutup episode. Di kamar, Aurel duduk termenung dengan laptop terbuka. Ia memandangi foto pernikahannya bersama Rafael, senyum bahagia mereka yang kini tampak menyakitkan. Sambil menahan air mata, Aurel berbisik pelan. Siapa kamu sebenarnya? Rafa? Atau harusnya Reza? Pagi menjelang dengan mendung yang tak kunjung sirna. Dr. Aurel berdiri di depan cermin kamarnya.
Wajahnya tampak letih. Pikirannya masih kacau. Antara logika medis dan naluri seorang istri, semuanya bentrok dalam kepalanya. Ia tak bisa tidur semalaman. Nama Reza Saputra Putra terus terngiang di pikirannya. Bukan hanya karena inisial itu cocok dengan Rafael S. Putra, tapi karena Reza pernah menjadi dokter spesialis bedah saraf, persis seperti Rafael dulu sebelum, katanya, beralih ke pekerjaan logistik karena trauma dunia medis. Selama ini Aurel percaya. Tapi kini semuanya mulai terasa seperti kebohongan yang disusun rapi. Menggali luka lama. Aurel memutuskan mengambil cuti 1 hari, bukan untuk beristirahat, tapi untuk menyelidiki. Ia pergi ke RS lama tempat Reza Saputra pernah bekerja, berdasarkan informasi catatan medis yang sempat ia lihat. Ia berpura-pura sebagai mahasiswi kedokteran yang sedang mencari referensi untuk tesis. Saat itu, seorang staf administrasi Parubaya mulai membuka cerita yang sudah lama terkubur. Ah, Reza, itu dulu dokter kebanggaan kami. Pintar, muda, dan tampan. Tapi karirnya hancur gara-gara kasus malpraktik 5 tahun lalu. Pasien VVIP meninggal saat operasi. Tapi, ada yang janggal. Semua data rekam medis hilang dari server, dan entah kenapa, Reza tiba-tiba menghilang. Polisi nyatakan dia buron. Tapi, waktu itu banyak yang curiga. Dia dijebak. Tambahnya pelan. Jantung Aurel makin nyeri. Semua kalimat itu seperti pisau yang menusuk perlahan. Malam yang menegangkan. Malam itu, Aurel pulang dengan tubuh lunglai. Namun saat membuka pintu rumah, jantungnya seakan berhenti sejenak. Rafael sudah ada di rumah. Pria itu tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Sayang, kamu kelihatan capek banget. Mau aku buatkan teh? Aurel hanya diam. Ia memperhatikan wajah Rafael dengan seksama. Wajah yang sama dengan pasien RSP, hanya lebih sehat, lebih penuh cahaya. Rafael menatapnya, lalu mendekat. Kenapa? Kamu kelihatan beda, ada yang kamu sembunyikan. Aurel tersenyum hambar. Ia berusaha menahan air mata dan detak jantung yang semakin menggila. Haruskah aku yang bertanya seperti itu ke kamu, Rafael? Atau, harusnya aku panggil kamu Reza? Rafael sontak terdiam. Wajahnya memucat, dan untuk pertama kalinya senyum tenangnya menghilang. Penutup episode. Keduanya saling menatap dalam keheningan. Aurel akhirnya berbisik lirih namun tegas. Aku berhak tahu kebenarannya. Siapa kamu sebenarnya? Rafael perlahan menunduk. Tangannya menggenggam tangan Aurel dengan gemetar. Maafkan aku, seharusnya aku cerita dari awal. Tapi aku takut kehilangan kamu. Dan malam itu, dimulailah pengakuan yang akan mengubah segalanya. Malam itu terasa begitu sunyi, seperti dunia berhenti berputar di dalam ruang tamu kecil mereka. Rafael, atau Reza, duduk bersandar di sofa dengan kepala tertunduk. Aurel berdiri di hadapannya, menanti jawaban. Matanya mulai basah. Bukan hanya karena kecewa, tapi karena hatinya tak siap mendengar apapun yang akan keluar dari mulut pria yang selama ini ia cintai. Aku tahu kamu berhak marah, ucap Rafael akhirnya. Suaranya berat. Aku akan cerita semuanya, meskipun setelah ini kamu mungkin gak akan bisa memandangku dengan cara yang sama lagi. Aurel menggenggam pergelangan tangannya sendiri. Ia mengangguk pelan. Kisah di balik nama, Reza Saputra. Aku bukan pegawai logistik. Aku, dulunya seorang dokter bedah saraf di RS Tunas Harapan. Karierku sedang naik saat itu. Semua lancar, sampai hari itu. Hari ketika aku menangani operasi mendadak untuk seorang pejabat penting yang datang diam-diam. Operasinya gagal, pasien meninggal. Tapi masalahnya, semua data pendukung operasiku tiba-tiba menghilang dari sistem. Padahal aku sudah minta hasil lab ulang, sudah peringatkan bahwa pasien itu tak stabil. Beberapa hari setelah itu, aku difitnah mengubah data dan disebut melakukan malpraktik. Semua media memburuku. Polisi mulai mencariku, dan lebih parah lagi, aku mendapatkan ancaman. Bukan hanya untukku, tapi untuk siapapun yang berani membelaku. Aku kabur, ganti identitas.
Hilang dari dunia medis. Aurel hanya bisa menatap. Air matanya jatuh tanpa suara. Semua itu terlalu sulit dipercaya. Dan terlalu menyakitkan untuk diterima. Perasaan yang kacau. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Suara Aurel nyaris tak terdengar. Karena saat aku bertemu kamu, Aurel, aku merasa punya kesempatan kedua. Untuk hidup, bukan sebagai buronan, tapi sebagai manusia biasa. Kamu memberi makna yang gak pernah aku dapatkan di dunia lamaku. Aku takut, kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu akan menjauh. Aurel menutup wajahnya, menangis. Ia ingin marah, tapi hatinya hancur. Ia ingin pergi, tapi tubuhnya tetap di tempat. Satu kebenaran lagi. Reza berdiri perlahan, mengambil sebuah amplop coklat dari dalam laci. Ini adalah bukti-bukti yang selama ini aku kumpulkan. Aku nggak kabur untuk selamanya. Aku cuma butuh waktu untuk membuktikan bahwa aku dijebak. Dan Aurel, sekarang, waktu itu sudah dekat. Karena orang yang menjebakku dulu, sekarang sedang dirawat di rumah sakit tempat kamu bekerja. Aurel tertegun. Pasien VIP itu? Reza mengangguk pelan. Dia orang terakhir yang tahu kebenaran. Dan juga orang yang paling ingin memastikan aku nggak pernah bisa kembali. Penutup episode. Aurel berdiri kaku. Matanya menatap suaminya. Atau mungkin, pria asing yang baru saja memperlihatkan sisi gelap masa lalunya. Ia tidak tahu harus percaya atau menjauh. Tapi satu hal pasti, ia sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Kamu harus buktikan semua ini, Reza. Bukan cuma untuk aku, tapi untuk kebenaran yang kamu perjuangkan. Reza menatap Aurel penuh harap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak 5 tahun terakhir, ia merasa tidak sendirian lagi. Pagi itu, Aurel memandangi suaminya yang sedang tertidur di sofa. Wajah Reza tampak tenang untuk pertama kalinya sejak pengakuan malam sebelumnya. Tapi di benak Aurel, badai baru saja dimulai. Ia tahu apa yang akan ia lakukan hari ini bisa menghancurkan karirnya, atau bahkan hidupnya. Namun, kali ini bukan hanya soal cinta. Ini tentang kebenaran. Tentang mencari keadilan untuk orang yang selama ini hidup dalam bayang-bayang, dan untuk dirinya sendiri yang telah dibohongi, tapi juga mencintai. Akses diam-diam. Dengan langkah hati-hati, Aurel kembali ke rumah sakit Sentosa. Hari itu, ia kembali ditugaskan memantau kondisi pasien VIP di ruang isolasi 5B. Saat masuk, pria yang diketahui sebagai Dr. Herman Santoso, mantan direktur RS tempat Reza bekerja dulu, tampak semakin lemah. Aurel mendekatinya perlahan. Bapak perlu istirahat. Jangan terlalu memaksa bicara. Namun saat Aurel menyentuh alat pemantau di sampingnya, Herman membuka mata. Kamu bukan orang biasa, kamu istri Reza, ya? Aurel langsung kaku. Ia tak menjawab. Herman tersenyum kecil, sinis. Kalau kamu pikir suamimu itu korban, kamu terlalu naif. Semua orang punya harga, termasuk dia. Percikan bukti. Perkataan itu menusuk hati Aurel. Tapi bukan itu yang membuatnya waspada. Saat Herman tertidur kembali, Aurel mendapati sebuah flash disk kecil tersembunyi di dalam laci meja instrumen medis, bukan bagian standar protokol ruangan isolasi. Dengan cepat, Aurel menyelipkannya ke saku dalam jas dokternya. Tak ada yang melihat. Malam pengungkapan. Di rumah, Aurel dan Reza membuka flash disk itu. Di dalamnya, sebuah rekaman percakapan antara Herman dan pejabat rumah sakit lama. Bukti bahwa Herman memerintahkan penghapusan data medis pasien VIP yang meninggal. Pernyataan bahwa Reza harus dikorbankan untuk mengamankan reputasi dan dana besar rumah sakit dari pihak sponsor. Reza menutup matanya. Tangannya gemetar. Selama ini, ia bukan gila. Ia memang dijebak. Aurel memeluknya dari belakang. Air matanya jatuh. Aku percaya padamu, Rez. Dan aku akan bantu kamu buktikan semua ini. Kita lakukan ini bersama. Ancaman baru. Tapi di luar sana mereka tidak tahu bahwa seseorang dari rumah sakit sudah menyadari flash disk itu menghilang. Dan diam-diam,
Ada mata yang mulai mengawasi Aurel dari kejauhan. Penutup episode. Untuk pertama kalinya, Reza bisa melihat secercah harapan. Tapi keduanya tahu, kebenaran itu mahal, dan nyawa bisa jadi taruhannya. Sudah 3 hari sejak Aurel dan Reza menemukan isi flash disk itu, bukti kuat bahwa Reza dijebak oleh Herman dan koleganya untuk menutupi kelalaian fatal yang dilakukan pejabat rumah sakit saat itu. Namun justru sejak itulah, hidup mereka berubah drastis. Telepon rumah sering berdering lalu hening. Mobil asing sempat berhenti di depan rumah mereka selama beberapa menit malam sebelumnya. Dan pagi tadi, ban mobil Aurel ditemukan sobek seperti disayat benda tajam. Mereka tahu kita punya sesuatu, ujar Reza tegang. Kita harus melaporkan ini ke polisi, kata Aurel. Tidak sekarang. Belum. Tanpa rencana, mereka bisa balik menyerangku sebagai buronan. Aku masih dianggap kriminal. Aurel mengangguk, sadar betul bahwa mereka sedang berjalan di atas benang yang sangat tipis. Satu langkah salah, Reza bisa ditangkap tanpa pernah sempat menjelaskan kebenaran. Sekutu tak terduga. Malam harinya, Aurel menghubungi Dr. Aryo, salah satu koleganya yang dikenal jujur dan sempat bekerja di RS lama tempat Reza dulu praktik. Mereka bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil, tanpa mengenakan jas dokter atau atribut resmi. Aku tahu cerita tentang Reza dulu. Tapi aku nggak percaya dia seburuk yang diberitakan, ujar Aryo hati-hati. Aurel menyerahkan salinan isi flash disk padanya. Kami butuh bantuannya. Reza tidak bersalah. Tapi semua jalur resmi seperti sudah dibungkam. Aryo tampak berpikir lama, lalu mengangguk. Baik. Tapi kalian harus hati-hati. Orang-orang yang kamu lawan ini punya koneksi kemana-mana. Rumah yang disusupi. Saat Aurel pulang malam itu, ia membuka pintu rumah dan langsung merasa ada yang tidak beres. Lemari kecil di pojok ruang tamu sedikit terbuka. Rak buku bergeser. Dan yang paling mengejutkan, flash disk utama yang mereka simpan di dalam laci terkunci hilang. Reza! Mereka masuk. Reza langsung muncul dari dapur. Wajahnya pucat. Ia baru saja selesai menyimpan sebagian file cadangan ke dalam penyimpanan online. Kita harus keluar dari sini. Sekarang. Penutup episode. Malam itu, Aurel dan Reza meninggalkan rumah mereka. Mereka bukan hanya menyelamatkan diri, tapi juga menyelamatkan kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Di balik bayang-bayang malam Jakarta, 2 orang yang tak lagi bisa hidup tenang, kini bersiap melawan sistem yang selama ini membungkam suara yang benar. Karena terkadang, satu-satunya cara membersihkan nama adalah dengan berani menghadapi mereka yang paling ingin menghapusnya. Malam masih gelap ketika Aurel dan Reza tiba di sebuah rumah tua di pinggiran Bogor. Rumah itu milik Buati, mantan asisten dosen Reza yang kini tinggal sendiri. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang masih percaya Reza tidak bersalah. Kalian bisa tinggal di sini sementara. Tidak ada yang tahu tempat ini, kata Buati seraya membuka pintu belakang. Reza mengangguk penuh terima kasih. Aurel memeluk wanita tua itu erat. Menyusun strategi. Di dalam rumah sederhana itu, Reza dan Aurel menyalakan laptop. Meski flash disk utama telah dicuri, beruntung Reza berhasil mengunggah salinannya ke cloud server aman, tapi tidak bisa dibuka tanpa autentikasi wajah dan suara milik Reza. Kita butuh media, Res. Kalau kita main diam-diam, kita terus jadi target. Tapi kalau kebenaran ini disebar luas, mereka akan panik, ujar Aurel. Reza mengangguk. Aku kenal satu orang. Jurnalis yang dulu pernah coba selidiki kasusku, tapi dipaksa mundur karena tekanan. Namanya Dimas Ardiansyah. Jurnalis pembangkang. Dimas kini bekerja sebagai jurnalis independen. Ia dikenal vokal dan tak takut pada tekanan kekuasaan. Aurel menghubunginya lewat email anonim, dan beberapa hari kemudian, mereka bertemu di sebuah taman terbuka. Dimas menatap Reza lama. Ia sempat terkejut, bahkan nyaris tidak percaya melihat buronan yang selama ini dikabarkan menghilang justru muncul secara sukarela. Reza menyerahkan semua bukti, termasuk rekaman, dokumen, hingga pernyataan tertulis.
Ini bisa mengguncang banyak orang, Reza, ujar Dimas serius. Kalau aku rilis ini, kamu dan istrimu harus siap menghadapi reaksi besar. Bahkan bisa lebih dari sekadar ancaman. Aurel menatap suaminya. Reza menarik napas panjang. Kami sudah kehilangan cukup banyak. Saatnya orang-orang tahu siapa sebenarnya yang bersalah. Reaksi cepat pihak lawan. Tak sampai 24 jam setelah pertemuan itu, sebuah berita mengejutkan tersebar di internal rumah sakit. Dr. Aurel Ramadhani diberhentikan sementara karena dugaan keterlibatan dengan buronan kasus lama. Aurel membaca berita itu dengan wajah pucat. Ia dijadikan umpan. Dijatuhkan lebih dulu agar publik tak percaya pada data dan informasi yang akan keluar. Mereka mau membuatku tampak tidak kredibel, ucap Aurel pelan. Tapi kita akan buat kebenaran berbicara lebih keras, jawab Reza. Penutup episode. Di layar laptop mereka, video testimoni Reza mulai diedit oleh tim Dimas. Ia akan bicara langsung ke publik, menantang sistem yang selama ini membungkamnya. Dan di suatu tempat, seseorang yang sedang duduk di balik meja besar menatap layar TV dengan wajah murka. Ia tahu, waktunya untuk mengubur kebenaran semakin sempit. Malam itu, udara terasa tegang. Di dalam ruangan kecil yang kini jadi markas darurat mereka, Aurel menyiapkan kamera, sedangkan Reza duduk di depan layar. Wajahnya tegas, sorot matanya tidak lagi ragu. Video testimoni akan direkam malam ini. Bukan untuk memohon belas kasihan, tapi untuk mengungkap fakta yang selama ini ditutup oleh kekuasaan. Kamu yakin dengan ini? Tanya Aurel lembut. Kalau aku tetap diam, mereka akan terus menang. Aku tidak hanya ingin membersihkan namaku, tapi menunjukkan bahwa mereka bisa dijatuhkan. Aurel menyalakan kamera. Reza mulai bicara. Testimoni. Nama saya Reza Saputra Putra. Saya adalah mantan dokter bedah saraf yang difitnah atas kasus malpraktik 5 tahun lalu. Saya melarikan diri bukan karena bersalah, tapi karena bukti-bukti dimanipulasi dan nyawa saya terancam jika bicara. Malam ini, saya hadir untuk menunjukkan bukti bahwa saya dijebak oleh petinggi rumah sakit demi menutupi kelalaian mereka sendiri, dan saya tidak akan diam lagi. Reza menunjukkan rekaman suara, dokumen asli hasil lab yang dihapus, hingga jejak digital yang selama ini ia simpan. Lalu, ia menatap kamera dan berkata, jika setelah video ini saya ditangkap, diserang, atau hilang, itu hanya membuktikan bahwa saya selama ini berkata jujur. Gempar nasional. Keesokan harinya, video itu dirilis oleh Dimas Ardiansyah melalui kanal YouTube-nya dan disebar lewat media sosial. Dalam hitungan jam, video itu menjadi viral. #keadilan untuk Reza menduduki trending nasional. Warganet terbelah. Ada yang mulai curiga, ada yang mulai marah. Media arus utama tidak bisa mengabaikannya lagi. Dan yang paling penting, pihak kepolisian pun akhirnya angkat suara. Kami akan menyelidiki ulang kasus Reza Saputra berdasarkan bukti terbaru yang telah beredar. Namun, di balik layar, musuh Reza juga mulai bergerak. Serangan balik. Di malam yang sama, saat Reza dan Aurel hendak pulang dari tempat persembunyian menuju lokasi baru, sebuah motor melaju kencang ke arah mereka. Aurel, awas! Suara Reza menggema saat ia mendorong Aurel ke pinggir jalan. Dor! Terdengar satu tembakan. Reza jatuh ke tanah. Aurel menjerit histeris. Penutup episode. Dalam pelukannya, Reza masih bernapas. Peluru mengenai bahu, tidak fatal, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ada kekuatan yang tidak ingin kebenaran ini bertahan terlalu lama. Dengan darah mengalir dan sirene ambulans mulai mendekat, Aurel berbisik sambil menggenggam tangan suaminya. Kamu sudah buat mereka takut. Res, kita sudah terlalu dekat. Kita tidak boleh berhenti sekarang. Sirene ambulans meraung di jalan raya yang mulai dipenuhi warga. Reza dibawa dalam kondisi luka tembak di bahu, sementara Aurel duduk di samping tandunya. Wajahnya penuh darah, tapi itu bukan darahnya. Itu darah suaminya. Tolong cepat. Dia korban penembakan. Dia harus selamat. Seru Aurel panik kepada tim medis. Namun di antara kesibukan rumah sakit, Aurel tahu satu hal. Reza belum aman.
Kebenaran yang mengancam kekuasaan. Kondisi Reza stabil. Peluru tidak menembus organ vital, tapi dokter memintanya istirahat total. Namun, bahkan di ranjang rumah sakit, Reza masih berusaha berbicara. Aurel, kamu harus teruskan, jangan biarkan mereka bungkam semuanya. Aurel menggenggam tangannya erat. Wajahnya tak lagi gamang. Air matanya kini bukan karena takut, tapi karena tekad yang menguat. Aurel tampil ke publik. Aurel akhirnya muncul di layar televisi nasional, diwawancarai secara live oleh Dimas Ardiansyah. Dengan tenang tapi tegas, ia menjelaskan posisi Reza, fakta-fakta, dan tekanan yang mereka alami. Saya adalah istri dari Reza Saputra Putra. Saya dokter. Saya saksi. Dan saya tidak akan diam melihat suami saya dibungkam demi menjaga nama orang-orang berkuasa yang bersalah. Wawancara itu menjadi pukulan telak bagi pihak lawan. Reputasi RS lama yang dulu membuang Reza mulai dipertanyakan. Bahkan, nama-nama tokoh penting mulai dikaitkan sebagai pelindung kasus ini. Gerakan rakyat. Tagar keadilan untuk Reza kini berubah jadi gerakan besar. Mahasiswa kedokteran, komunitas jurnalis, bahkan LSM ikut turun tangan. Mereka menuntut pembukaan kembali kasus Reza secara independen. Perlindungan terhadap whistleblower, Reza Aurel. Pemeriksaan terhadap mantan Direktur RS, Dr. Herman Santoso. Pihak aparat pun tak bisa mengelak lagi. Serangan terakhir dari lawan. Namun, musuh tidak tinggal diam. Di suatu ruang kantor mewah, Dr. Herman Santoso menatap layar dengan mata merah dan napas berat. Kalau mereka pikir bisa menjatuhkan aku cuma dengan video, mereka salah. Ia menelpon seseorang. Kita akan kirim pesan terakhir. Reza harus menghilang. Kali ini, untuk selamanya. Penutup episode. Di malam yang sama, saat Aurel pulang dari wawancara dan duduk di samping Reza yang masih lemah, terdengar suara langkah kaki mencurigakan di koridor rumah sakit. Seorang pria berpakaian satpam melangkah diam-diam, membawa sesuatu di balik jasnya. Tapi sebelum ia sempat mendekat ke ruang perawatan, 3 polisi berpakaian preman muncul dan langsung menangkapnya. Kami menerima laporan. Ada upaya pembunuhan kedua terhadap Reza Saputra, ujar salah satu petugas kepada Aurel. Aurel menutup mulutnya, nyaris tak percaya. Kali ini, mereka diselamatkan. Mereka tidak sendiri lagi.